Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik. Insyaallah pada kesempatan kali ini ahlan wa sahlan di halaqah Syekh Abdul Qadir pada kesempatan syarahan kitab Tajwidul Huruf yang diamanahkan oleh beliau, tatbiqan wa sesuai dengan manhajiyah beliau, tatbiqan wa nadhran. Hari ini pada nadhari masuk kepada halaman 69 makharijul huruf. Fadhal fakar. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. مخارج الحروف. المخرج لغة هو محل الخروج، اصطلاحا هو موضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره. المخرج نوعان، مخرج محقق ومخرج مقدر. الأول مخرج المحقق، هو ما اعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين. الثاني المخرج المقدر، هو الذي لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، ولا ينتهي في نقطة محددة، بل ينتهي بانتهاء هواء الزفير ويخرج منه أحرف المد الثلاثة، الألف والياء والواو. Al-makharijul huruf, makhraj secara bahasa disebut mahallul huruf. Maknanya apa? Tempat keluar atau tempat keluarnya huruf. Maka disebutkan secara istilahan huwa mawdhi'u khurujil huruf. Dia adalah tempat asli, titik dasar tempat huruf itu keluar. Yang mana wa yumatum tamyizuhu an ghairi, yang membedakan huruf itu dengan huruf yang lain. Pada hakikatnya apa? Setiap huruf mempunyai tempat khas. Walaupun nanti kita bilang huruf fulan sama dengan huruf fulan satu makhraj. Huruf hamzah sama dengan huruf a, sama dengan huruf ha, misalkan hamzah dengan ha, satu makhraj. Tapi pada hakikatnya setiap huruf itu punya makhraj sendiri yang membedakannya dengan huruf lain. Cuman karena saking dekatnya bisa kita katakan ditakrib satu makhraj. Makhraj itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang disebut makhraj muhaqqaq, makhraj muqaddar. Makhraj muhaqqaq itu yang mana? Dia ma huwa ma'tamada ala juz'in muayyan, ya, min ajza'il halqi aw lisan aw syafatain. Dia adalah satu tempat yang jelas titiknya di mana. Misalkan di tenggorokan, di mananya? Di tengah tenggorokan. Apa situ? Ain, ha. Jelas tempatnya di tengah tenggorokan. Ketika kita tidak keluarkan dari situ, bukan ain yang keluar, bukan ha yang keluar. Itu yang disebut dengan makhraj muhaqqaq. Adapun makhraj muqaddar, dia alladzi la ya'tamidu ala juz'in muayyan. Dia tidak berpegang pada satu tempat. Ya, min ajza'il halqi, daripada bagian tenggorokan ataupun lisan ataupun dua bibir. Wala yantahi fi nuqtatin muhaddad, tidak terbatas pada satu titik tertentu. Namun bal yantahi bintihail hawa, selesainya itu dengan mengalir selesainya nafas. Yang panjang tuh. Makanya jangan diputus. Kalau diputus nanti ada titik tempat berhentinya. Di mana? Pangkal tenggorokan. Ba. Jangan diputus, biarkan mengalir. Biarkan mengalir. Misalnya fu, qalu, lu, a. Kalau kita putus bu, ya kan? Nah, ini maknanya daripada bal yantahi bintihail hawa az-zafir, yang mengalir
secara tabi'i. Wa yakhruju minhu, keluar daripada tempat yang muqaddar ini adalah huruf alif maddiyah, ya maddiyah, waw maddiyah. الحرف هو صوت يعتمد على مخرج معين. الصوت هو تخلخل أو اهتزاز طبقات الهواء تدركه الأذن البشرية، وطبيعة الصوت في الطبيعة إما أن يكون بالتصادم أو الاهتزاز أو الاحتكاك. كيفية إخراج الحروف المتحركة والساكنة والمقلقلة والمدية. الحرف المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضوي النطق. الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضوي النطق. الحرف المقلقل يخرج بالتباعد، ولكن المقلقل يختلف عن المتحرك، لأن المتحرك يصاحبه الانفتاح والانضمام والانكسار، وأما المقلقل فلا يصاحبه ذلك. الحروف المادية تخرج باهتزاز الأحبال الصوتية في الحنجرة، ويصاحب ذلك انفتاح للفم في الألف، ويكون اللسان في وضع الراحة، وانضمام للشفتين في الواو مع ارتفاع أقصى اللسان، وانخفاض للفك الأسفل، وارتفاع لوسط اللسان في الياء. Nah, coba perhatikan ketika kita bilang tadi makharijul huruf, kita jelaskan makhraj. Ya, sekarang kita masuk huruf itu sendiri. Apa itu huruf? Huruf itu adalah suara yang keluar pada tempat tertentu. Ya, suara yang kalau kita berpegang atau keluar dari satu tempat tertentu. Sudah dipastikan ini tempatnya. Nah, ini disebut dengan huruf. Bukan asal suara. Suara yang keluar dari satu tempat tertentu. Nah, as-sautu ya'tamidu ala makhrajin muayyan. Sedangkan saut itu sendiri apa? Suara itu sendiri apa? Takhalqul ataupun gelombang. Gelombang suara ataupun gelombang yang ditangkap oleh telinga, yudrikuhul udhunul basyariyah. Gelombang frekuensinya yang ditangkap oleh telinga manusia. Nah, sedangkan gelombang itu sendiri ataupun tabiat suara itu sendiri dihasilkan dari berbagai macam. Ada dihasilkan dari benturan, tasadum suara. Ada dengan ihtizaz, getaran, ya. Ada dengan ihtikak, pergesekan. Misalkan kayak kita cobek kertas, krek suara. Itu ihtikak, ya kan? Nah, itu hasil daripada adanya suara, adanya gelombang tadi yang ditangkap oleh telinga manusia. Nah, jadi itu suara secara umum. Kita melihat sekarang jadi huruf Arab itu bagaimana keluarnya. Maka disebutkan kaifiyatu ikhrajil hurufil mutaharrikah was-sakinah wal muqalqalah. Huruf Arab ini ada yang sukun, ada yang berharakat, ada yang berqalqalah. Kita lihat sekarang ketika huruf berharakat, ya, ketika huruf berharakat, ya, yakhruju bitaba'ud, keluar dengan menjauhnya bagian daripada makhraj huruf itu. Jangan jauh, misalkan makhraj ba di mana? Dua bibir. Ketika dia berharakat, ba taba'ud, menjauh dua anggota makhraj ini. Ini maknanya taba'ud baina tarafai udwin nutqi. Sedangkan huruf sakin, huruf yang sukun bagaimana? Yakhruju bitasadum, ya. Keluarnya dengan berbenturan antara bagian daripada makhraj tersebut. Mim sukun, ya kan? Tidak kita ucapkan tidak juga tutup kayak biasa, bitasadum.
Sedangkan huruf qalqalah, dia ini keluar dengan taba'ud seperti huruf berharakat. Namun dia juga yukhalifu, berbeda dengan huruf yang berharakat. Pada satu titik dia sama dengan huruf berharakat, yaitu bittaba'ud. Namun di satu sisi lain dia berbeda. Kenapa? Karena huruf yang berqalqalah tidak berbarengan atau beriringan dengan dhammah bi'indhimami syafatain ataupun min kisari syafatain atau bi'infitah syafatain. Tidak moncong mulut kita, tidak turun rahang bawah ini, tidak terbuka terlalu lebar. Makanya walakinnal muqalqal, akan tetapi huruf qalqalah yakhtalifu, berbeda dengan mutaharrik, anil mutaharrik. Kenapa? Li'annal mutaharrik, adapun huruf yang berharakat itu diiringi, disertai dengan infitah, indhimam, inkisar. Maknanya apa? Dengan memoncongkan mulut, menurunkan rahang bawah ini, senyum, dan membuka mulut. Sedangkan qalqalah wa ammal muqalqal fala yusahibu dzalika, tidak seperti itu. Alpo. Enggak kita bilang alpo, enggak. Ya kan? Enggak kita bilang aba ataupun abu, enggak. Bittaba'ud saja. Tidak diiringi dengan dhammah, moncong mulut, ataupun fathah dengan membuka mulut dan yang lain. Begitu juga huruf maddiyah. Sekarang huruf maddiyah. Huruf qalqalah sudah tadi. Sekarang huruf maddiyah bagaimana? Bagaimana keluarnya? Keluarnya dengan getaran pita dari pita suara kita. Keluarnya dari pita suara dan diiringi dengan infitah. Keluarnya suara dari pita suara, gelombang suara keluar diiringi dengan infitah fil fammi. Infitah. Wa yakunu lisan fi wad'ir raha. Lisan kita dalam keadaan tenang dan mengikuti rahang bawah saja. Tidak ada fungsi apa-apa dia. Jangan dilengkokkan ke atas jadi itbaq misalkan. Enggak. Diringankan seringan-ringannya. Makanya dibilang tadi bilisanin arabiyyin ay fitratuhum. Fitrahnya orang Arab ketika masa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allah alif lam mim. Tenang saja lidah kita tuh. Wa yakunu lisan fi wad'ir raha wa indhimam lisyafatain. Begitu juga diikuti dengan memoncongkan mulut ketika huruf maddiyahnya pada waw misalkan. Fil waw dengan moncong mulut. Lidah juga dalam kondisi tenang. Arahkan ke bawah. Kalau dia ini berbaris bersifat infitah, arahkan ke bawah. Jangan sampai masuk ke hidung. Ma'i irtifa'i aqsal lisan, terangkat sedikit daripada pangkal lidah. Otomatis terangkat itu. Fitrah. Dengan inkhifad, menurunkan fakis sufla, turunkan rahang bawah nih. Ketika dia berbaris kasrah, wartifa'i wasatil lisan, agak terangkat sedikit lidah kita yang di tengah lidah kita itu. Jangan fokus sama senyum, fokus sama turun rahang bawah ini menghasilkan senyum. Kadang bisa kita senyum tapi rahang bawah nak turun. Bisa kan? Enggak, turunkan rahang bawah ini menghasilkan senyum. Di khoi
Nah, proses inilah yang menjadikan, kalau kita terapkan, menjadikan hafalan kita ataupun bacaan kita halus, bagus, enak didengar, tenang. Nah, baik. Selanjutnya, oh ya, wajhus syabah ya. Coba kita tengok al-wajhus syabah wal mukhalafah bainal harfil muqalqal wa harfis sakin wa harfil mutaharrik. Ada persamaan antara huruf berqalqalah, huruf sakin, huruf huruf sakin dan mutaharrik. Nah, huruf yang muqalqal yakhruju bitaba'ud, huruf sakin yakhruju bitasadum. Huruf yang mutaharrik yakhruju bitaba'ud. Bitaba'ud sudah kita jelaskan tadi. Huruf muqalqal la yusahibuhu al-harakah, maknanya tidak indimam, infita ataupun infisar. Sedangkan huruf yang sakin sama juga, la yusahibuhu al-harakah. Sedangkan yang mutaharrik yusahibuhu al-harakah. Tapi ingat, ketika huruf itu kita keluarkan dari makhrajnya dulu, baru yusahibuhu harakah. Misalkan sya, bukan dikeluarkan, enggak. Ataupun a, bukan, mau buka dulu a, ataupun u, la, u, bu, bukan bu, jangan dibalik ya. Coba kalau misalkan harokat duluan, buka ba tuh, bilang ba, bisa? Gak bisa kan? Mesti didatangkan dari makhrajnya dulu, baru beriringan dengan harokat. Maka disebutkan ini ya, a, u, bukan a, u, la, a, u, lu. Taruh dulu nih di makhrajnya, baru kita nengok harokatnya apa. Kalau harokatnya dhammah mencongkang, a'udzu. Kalau harokatnya kasrah, turunkan rahang bawah nih. Setelah makhraj keluar, taruh dulu di makhrajnya, bi, a'udzu bi, turun rahang bawah nih, bi. Jangan ditarik betul, biduni takalluf, jangan takalluf. Jangan juga tidak ada nampak harokatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kayak orang malas ngaji. Jangan seperti itu. Jangan mubalaghah, jangan juga tasyaddud, jangan juga tidak bergerak. Di sini mana ukuran aslinya nanti guru memperhatikan. Di halaqah tatbik. Baik, masuk sikit lagi satu nih, selesai. المواضع التي تخرج منها الحروف 5 وتسمى المخارج العامة، وهي الأول جوف، الثاني الحلق، الثالث اللسان، الرابع الشفتان، الخامس الخيشوم. Baik. Tempat yang keluar huruf daripadanya itu disebut dengan makhrajul ammah nanti. Ya. Itu ada 5, disebut dengan makhrajul ammah. Ada 5 tempat, tidak ada keluar dari lebih daripada 5 tempat tersebut. Yang pertama apa? Al-jawf, rongga secara utuh itu disebut dengan al-jawf. Al-halq, mana? Tenggorokan. Lisan, lidah. Syafatain, 2 bibir. Khayshum, hidung. Itu saja tempat keluar huruf. Tidak ada keluar huruf dari dada, dari mana misalkan ha besar dari dada, tidak. Dia batas akhirnya di mana? Aqsal halqi. Itu batas akhir. Kalau di depan di mana? Syafatain. Keluar daripada 5 pembahasan ini. Tidak keluar daripada 5 tempat ini. Di mana kita habiskan atau tawakuf? Tawakuf
tawakuf aja dulu, nanti madzhabul ulama fi adadil makharijul huruf kita lanjutkan. Karena udah masuk musim panas, agak panas sedikit. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Kita tutup dengan salawat seperti biasa. Sallallahu